Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan tanda baca. Nah, kenapa Anda perlu memahami tanda baca? Karena nanti Anda harus mengolah kata, dari kata kemudian menjadi sebuah kalimat, kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, itu memerlukan tanda baca untuk memperjelas pemaknaannya. Nah, tentu Anda semuanya sudah tidak asing ya dengan apa itu tanda baca, tapi nanti di sini kita akan memperjelas lagi terkait dengan bagaimana sih menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Next. Nah, tanda baca pertama yang akan kita bahas adalah tanda titik. Nah, tanda titik ini tentu Anda semua sudah paham ya, seperti pada slide yang Anda perhatikan. Pada poin nomor 1, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Jadi kalau ada sebuah kalimat, itu pasti akan diakhiri menggunakan tanda titik. Ya. Kemudian yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Nah, Anda dapat melihat di dalam contoh, di situ ada satu titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A, titik bahasa Indonesia. Kemudian ada poin di bawahnya lagi, subpoinnya satu titik kedudukan. Next. Nah, yang perlu Anda perhatikan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Jadi kalau sudah ada tanda kurungnya, itu tidak perlu menggunakan tanda titik lagi. Nah, misalkan di contoh Anda baca, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu tanda kurung, nah setelah itu tidak perlu lagi menggunakan tanda titik. Oke, sampai di sini Anda semuanya paham. Kemudian next. Nah, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, ataupun gambar. Jadi kalau Anda menamai tabel, gambar, biasanya kalau Anda buat makalah ya, nanti dalam tugas-tugas perkuliahan Anda, misalkan ada tabel 1, misalkan kondisi pertanian atau kondisi ekonomi Indonesia, atau grafik 1, grafik perkembangan laju pertanian di Indonesia. Nah, tidak perlu menggunakan titik, kecuali jika ada double angka. Misalkan di contoh Anda melihat kalau hanya satu angka pada penomoran tabel atau grafik, itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Tabel 1, kemudian lanjut kondisi kebahasaan di Indonesia. Tapi kalau ada double deret angka, misalkan 1, 1, nah antara angka tersebut harus diberikan tanda titik. Oke, next. Nah, kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Nah, Anda dapat melihat contoh, jadi kalau ada penulisan waktu, untuk memisahkannya itu menggunakan tanda titik. Nah, di contoh itu ada pukul 1.35 menit 20 detik. Nah, untuk memisahkannya itu menggunakan tanda titik. Kemudian yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Nah, misalnya Anda dapat melihat contohnya di situ. Nah, itu Pak, kok ada tanda komanya? Nah, itu untuk me, sebagai bentuk penulisan untuk penulis pertama. Jadi kalau pada penulis pertama itu kan harus dibalik namanya. Jadi nama aslinya itu kan bukan Mulyono Anton, tapi namanya adalah Anton Mulyono. Nah, karena dia dibalik, maka diberikan tanda koma. Berbeda dengan yang lain, diberikan tanda titik untuk memberi batasan. Nah, misalkan antara nama dengan tahun, tahun dengan judul. Nah, tapi juga nanti ada penggunaan tanda titik dua untuk memisahkan kota terbit dengan penerbit. Nah, di situ ada Jakarta titik dua Gramedia. Oke, next. Nah, kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Nah, misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, itu kan menunjukkan jumlah. Maka itu digunakan tanda titik untuk memisahkannya. Nah,
Kalau kemudian ada penulisan RP misalkan, apakah setelah RP itu ada titik? Yang betul tidak ada titik. Sama dengan penulisan, misalkan ada tanda tangan, di bawahnya ada nama, di bawah nama biasanya ada NIP atau nomor mahasiswa misalkan. Nah, setelah NIP itu tidak menggunakan tanda titik. Nah, itu contoh yang betul. Next. Nah, catatannya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misal pada penulisan tahun, atau pada penulisan nomor rekening. Ya. Kemudian yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Jadi kalau ada judul, misalkan pada judul novel, judul artikel, semua judul tadi tidak diakhiri menggunakan tanda titik. Oke, next. Nah, kemudian tanda titik tidak dipakai di belakang ya, alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Jadi kalau Anda menuliskan alamat pengirim, penerima, ataupun pada tanggal surat, itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Next. Nah, yang berikutnya setelah tanda titik adalah tanda koma. Nah, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Jadi kalau ada pemerincian itu dipisahkan menggunakan tanda koma. Ada dapat pada contoh, misalkan telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet. Nah, kemudian yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Jadi sepertinya tidak ya. Jadi tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Ya. Jadi contohnya misalkan, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi. Karena ada kata hubung, tetapi, maka sebelum penulisan tapi itu diberikan tanda koma. Jadi kalau ada kata tetapi, melainkan, dan sedangkan, itu diberikan tanda koma. Ya, sebelum penulisan kata hubung tersebut. Next. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi kan ada anak dan induk kalimat nih. Nah, kalau anak kalimat atau penjelasannya itu di awal, nah, untuk memisahkan antara bentuk penjelasannya dengan inti kalimatnya, nah, itu menggunakan tanda koma. Tetapi kalau induknya yang dulu baru dijelaskan, nah, itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Tapi kalau penjelasannya di awal, misalkan, karena baik hati, nah itu kan merupakan bentuk anak kalimat. Dia penjelasannya. Nah, dia ditulis di awal, maka diberikan tanda koma, baru diikuti induk kalimat. Dia mempunyai banyak teman. Ya. Tapi kalau penulisannya dia mempunyai banyak teman karena baik hati, nah itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Oke, next. Nah, yang berikutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Ya. Nah, antara lain, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Ya. Jadi kalau ada kata-kata penghubung antar kalimat, jadi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain, nah, dan Anda menggunakan kata hubung. Oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian, nah, itu setelah kata hubung tadi harus diberikan tanda koma. Nah, contohnya misalkan mahasiswa itu rajin dan pandai, titik, oleh karena itu, nah itu kan merupakan kata penghubung antar kalimat. Dilanjutkan kalimat berikutnya, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, oleh karena itu, setelah kata hubung tadi, itu harus diberikan tanda koma. Nah, berikutnya, tanda koma dipakai sebelum, dan, atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, di, atau nak. Nah, contohnya misalkan oh, koma, begitu. Wah, bukan main. Nah, itu diberikan tanda koma. Next. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, ada bentuk petikan langsung. Petikan langsung itu berupa ucapan. Jadi kita menirukan apa yang diucapkan orang lain.
ya, atau saya mengucapkan kemudian Anda tulis, itu merupakan bentuk petikan langsung. Jadi kalau ada bagian kata yang kemudian diikuti sebuah kata petikan langsung, maka diberikan tanda koma. Nah, bentuk petikan langsungnya itu diapit dengan tanda petik 2, ya, seperti petik 2 di atas di dalam slide. Oke. Nah, catatannya tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya. Jadi kalau petikan langsungnya tadi itu berupa kalimat tanya atau kalimat perintah atau kalimat seru, itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Oke, next. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah, atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, misalkan Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis, itu alamat jalannya, kemudian untuk memisahkan antara alamat jalan dengan kelurahan, itu diberikan tanda koma. Kelurahan dengan kecamatan, diberikan tanda koma. Kecamatan dengan kota, itu diberikan tanda koma. Ya. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau ada penulis pertama itu dibalik ya pada penulisan daftar pustaka namanya dan dipisahkan menggunakan tanda koma. Nah, kalau ada lebih dari satu penulis, misalkan ada penulis kedua dan ketiga, apakah penulis kedua dan ketiga itu kemudian diberikan tanda koma juga, misalkan, atau dibalik juga namanya? Tidak. Ya, jadi ditulis seperti biasanya. Oke, next. Nah, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Nah, Anda mungkin ada yang sudah memahami apa itu catatan kaki, apa itu catatan akhir. Nah, kalau ada yang belum, catatan kaki atau catatan akhir itu merupakan sebuah pemerincian atau penjelasan dari sebuah kata yang tidak dijelaskan dalam suatu penulisan ilmiah. Misalkan dalam sebuah paragraf itu Anda mengatakan ada indulgensia misalkan. Nah, indulgensia tadi tidak Anda jelaskan di dalam paragraf tersebut. Nah, Anda tapi mau menjelaskannya di dalam bentuk catatan kaki. Bisa, misalkan. Misalkan menurut siapa nih pemaknaannya? Oh, misalkan Sultan Takdir mengatakan indulgensia adalah bla bla bla. Nah, itu maka yang disebut dengan bentuk catatan kaki. Nah, penulisannya itu dipisahkan menggunakan koma antar bagian-bagiannya. Ya, itu contoh. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Nah, untuk membedakan dengan singkatan nama diri atau keluarga atau marga. Nah, jadi nanti nih misalkan Anda lulus dari Unmul, misalkan Anissa SS misalkan. Nah, untuk memisahkan antara nama dengan gelar maka diberikan tanda koma. Anissa, S titik S titik. Nah, itu untuk membedakan misalkan dengan singkatan nama, misalkan Anissa Setiawati, Anda singkat Anissa S, maka tidak perlu tanda koma. Anissa S titik kalau mau disingkat. Oke, next. Nah, berikutnya tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam sebuah kalimat majemuk. Jadi kalau ada dua kalimat setara, itu dapat dipisahkan menggunakan tanda titik koma. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ya. Tapi bisa juga digantikan menggunakan kata hubung. Hari sudah malam, koma, tetapi anak-anak masih membaca buku. Tadi masih ingat ya, kalau ada kata tetapi, diberikan tanda koma di sebelumnya. Ya. Nah, kemudian tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Nah, misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah misalkan berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana. Nah, itu misalkannya bisa menggunakan tanda titik koma. Nah, klausa itu ada dua bentuk penjelas dalam satu kata tadi. Berkewarganegaraan Indonesia diterangkan. Jadi bukan hanya Indonesia saja, ya. Ataupun berijazah sarjana S1. Nah, itu kan diterangkan bentuknya. Ijazahnya jelas. Oh, itu sarjana S1. Oh, itu S2, S3. Nah, untuk memisahkan bentuk pemerincian yang semacam itu, yang berupa klausa-klausa, itu dapat menggunakan tanda titik koma. Next. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Jadi kalau sudah ada tanda koma, mau diperincikan lagi, nah itu menggunakan tanda titik koma. Misalkan nih, Ibu membeli buku pensil tinta.
kemudian titik koma, baju, celana, dan kaus. Nah, itu kan sudah berbeda item. Satunya untuk keperluan menulis, satunya pakaian. Nah, memisahkannya kalau sudah ada banyak koma, bisa menggunakan titik koma. Next. Nah, berikutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Ya. Nah, jadi kalau ada pemerincian dalam suatu pernyataan lengkap, ya, nah itu kemudian digunakan tanda titik dua. Nah, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri sebuah pernyataan. Misalkan, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, itu kan tidak dijelaskan di sebelumnya. Kalau tadi kan dijelaskan, misalkan, kursi, meja, dan lemari itu merupakan perabot rumah tangga. Tetapi kalau tidak ada penyebutannya, misalkan tidak ada penjelasannya, apa sih kursi, meja, dan lemari, itu tidak perlu menggunakan titik dua. Nah, tapi kalau ada penjelasan sebelumnya, yaitu perabot rumah tangga, nah baru menggunakan titik dua. Ya. Oke, next. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Nah, misalkan pada penulisan skema susunan organisasi, ya. Nah, itu menggunakan tanda titik dua. Siapa sih ketuanya, sekretarisnya siapa, dekannya siapa, misalkan. Nah, kemudian tanda titik dua dipakai dalam naskah drama atau dalam sebuah percakapan yang dituliskan. Nah, misalkan ibu titik dua, kemudian kata yang diucapkan. Anak titik dua, kata yang diucapkan. Next. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, atau surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul pada suatu karangan, atau nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nah, misalkan dalam surat kan biasanya Al-Baqarah titik 2 ayat 2 sampai dengan 5, ya. Atau pada penulisan antara judul cerpen dengan antologinya, misalkan Pemburu ke Terapeutik, misalkan. Nah, itu adalah judul cerpennya, ya. Kemudian diikuti oleh nama antologi cerpennya. Nah, itu menggunakan titik dua, ya. Atau pada pemisahan antara kota terbit dengan penerbit pada penulisan daftar pustaka. Oke. Next. Kemudian tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menilai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Jadi kalau misalkan ada kata yang dipisahkan, misalkan karena tidak cukup, misal pada penulisan manual ya, misal pada cara. Nah, ternyata cara tidak bisa disatukan dalam satu baris, maka dipenggal dengan diberikan tanda hubung. Ya. Oke. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak, ya, layang-layang. Ya. Nah, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu menggunakan tanda hubung. Tapi kalau waktu tadi menggunakan tanda titik. Ya. Atau pada pengejaan kata. Ya. Kemudian tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalkan, tanda hubung evolusi. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada makna sebuah proses evolusi dengan penggunaan kata hubung diikuti tanda. Nah, tandanya itu untuk tanda hubung tadi untuk mempertegas. Ya. Oke. Next. Kemudian tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata yang berikutnya dimulai dengan huruf kapital. Ya. Misalkan se-Indonesia, se-Jawa Barat. Nah, untuk memisahkan dengan kata yang dimulai dengan huruf kapital tadi, maka menggunakan tanda hubung. Se-Indonesia, se-nya pakai kapital tidak? Tidak. Atau menuliskan ke yang diikuti angka, ya, penulisan angka. Nah, itu harus menggunakan tanda hubung. Atau angka yang diikuti an. Nah, itu juga harus menggunakan tanda hubung. Atau kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, misalkan hari H, sinar X, ber-KTP. Nah, itu harus menggunakan tanda hubung. Huruf dan angka. Nah, jadi kalau Anda menuliskan S1, itu tidak boleh S1 saja yang betul ya. Jadi S tanda hubung 1. Oke. Next. Catatan,
Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misal, BNP 2 TKI. Nah, itu kan karena berupa singkatan. Nah, itu tidak perlu BNP tanda hubung 2 TKI. Ya. Kemudian tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, misalkan itu ada bahasa daerah ya, Pariban. Kemudian mau dirangkai menggunakan imbuhan bahasa Indonesia, jadi berpariban misalkan. Nah, karena itu ada imbuhan bahasa Indonesia diikuti kata daerah, maka harus menggunakan tanda hubung. Atau misalkan diikuti bahasa asing. Nah, itu juga harus menggunakan tanda hubung. Misal di backup misalkan. Nah, karena di itu bahasa Indonesia, backup itu bahasa asing, maka diberikan tanda hubung. Dan kalau ada kata asing atau kata daerah itu ditulis miring. Ya, kemudian tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalkan, kata pasca, tanda hubung berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, pasca itu kan merupakan bentuk terikat yang tidak bisa pisah atau tidak bisa dimaknai sebagai kata tunggal. Ya. Nah, sehingga dia harus diberikan tanda hubung. Ya. Nah, misalkan Dwi Matra. Nah, Dwi Matra itu kan bentuk terikat salah satunya. Jadi kalau tidak bisa dimaknai secara terpisah. Ya. Nah, sehingga misalkan ada kata matra, nah terus diberikan tanda hubung karena dia serangkai dengan kata dwi. Ya, atau pasca sarjana itu adalah bentuk terikat dalam satu serangkai. Oke, next. Kemudian tanda pisah. Nah, tanda pisah dan tanda hubung berbeda ya. Kalau tanda pisah itu lebih panjang. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalkan, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi maksudnya, misalkan ada kata saya yakin akan tercapai itu kan merupakan sisipan, ya penjelasan di luar dari kalimat yang sungguhnya. Jadi kalimatnya itu yang benar, aslinya itu kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, kalau mau menyisipkan tambahan gagasan, nah gagasan Anda atau gagasan orang lain itu diberikan tanda hubung. Saya yakin akan tercapai. Nah, kemudian tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misal, Soekarno-Hatta, tanda hubung proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional. Nah, itu juga menggunakan bentuk tanda hubung untuk menegaskan siapa sih ya proklamatornya, ya, siapa sih Soekarno-Hatta, ya kan? Next. Nah, tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan. Jadi kalau misalkan 5 sampai dengan 10, itu sebenarnya bukan tanda hubung yang digunakan, tapi tanda pisah. Ya. 5 sampai dengan 10 April, atau 2010 sampai dengan 2013. Oke. Mungkin yang biasanya menggunakan tanda hubung, itu yang betul sebenarnya pakai tanda pisah. Kemudian, yang berikutnya tanda tanya. Nah, itu sudah jelas ya. Jelas untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya, itu harus menggunakan tanda tanya. Nah, kemudian tanda tanya juga dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Misalkan, di Indonesia terdapat 740 tanda tanya dalam kurung bahasa daerah. Nah, kebenaran pada kalimat tersebut terkait dengan jumlah bahasa daerah sejumlah 740 itu masih disangsikan atau masih belum yakin jumlahnya segitu. Nah, oleh karena itu, maka menggunakan tanda tanya dalam kurung. Itu menunjukkan bahwa jumlah itu belum yakin betul. Oke, next. Next. Tanda seru ya. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa kalimat perintah atau seru. Ya. Kemudian tanda elipsis. Tanda elipsis itu untuk menghilangkan. Ya, misalkan, penyebab kemerosotan, nah titik-titik 3 akan diteliti lebih lanjut. Nah, itu ada bentuk penghilangan. Ya. Nah, itu menggunakan tanda elipsis. Next. Nah, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Nah, dalam sebuah dialog juga menggunakan tanda elipsis yang tidak selesai, misalkan diucapkan. Next. Tanda petik 2. Nah, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung. Atau jadi kalau misalkan ada sebuah perkataan yang dituliskan, nah itu harus diapit menggunakan tanda petik 2. Next.
Nah, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, bab, buku. Jadi kalau ada judul-judul tadi, itu menggunakan tanda petik 2. Kemudian tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah. Jadi kalau ada istilah ilmiah atau kata-kata khusus, misalkan tetikus, amplop, misalkan fungi, misalkan. Ya, nah, itu menggunakan tanda petik 2. Next. Tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal itu dipakai untuk mengapit petikan dalam petikan. Jadi kalau sudah ada petikan menggunakan petik 2, di dalamnya ada petikan lagi, itu menggunakan tanda petik 1. Nah, kemudian tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalkan tergugat. Nah, penjelasannya apa sih tergugat? Oh, tergugat itu yang digugat. Nah, penjelasannya menggunakan tanda petik 1. Next. Tanda kurung. Nah, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan. Jadi kalau ada pemahaman apa sih SIM? Nah, misalkan ada surat izin mengemudi disingkat SIM. Nah, itu menggunakan tanda kurung untuk menjelaskan ya. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat utama. Misalkan sajak Tranggono yang berjudul Ubud, tanda kurung buka nama tempat yang terkenal di Bali. Nah, itu kan bukan merupakan bagian dari keterangan kalimat tadi. Nah, itu menggunakan tanda kurung untuk penjelasannya. Sama juga dengan tanda hubung tadi. Next. Nah, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Jadi, misalkan kata bus itu bisa dihilangkan tuh, nggak harus ada kan? Nah, itu bisa menggunakan tanda kurung. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Nah, misalkan A, B, C tadi ya, 1, 2, nah itu menggunakan tanda kurung. Next. Tanda kurung siku ya. Nah, tanda kurung siku itu kalau Anda mau menggunakan huruf atau kata kelompok kata yang digunakan sebagai bentuk koreksi. Misal ada kurang kata D nih dari kata mendengar. Ternyata kurang kata D. Nah, itu bisa menggunakan tanda kurung siku untuk membetulkan ya. Atau kurang kata hubung misalkan dengan. Nah, itu bisa menggunakan jadi untuk mengevaluasi sebuah kalimat ya, mengoreksi kesalahan. Kemudian tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas. Nah, jadi kalau sudah ada tanda kurung, mau menggunakan kurung lagi, bisa menggunakan kurung siku. Next. Nah, kemudian tanda garis miring. Nah, tanda garis miring itu dipakai dalam pembagian nomor surat ya dan nomor pada alamat. Nah, ataupun pada penandaan masa dalam 1 tahun. Nah, Anda dapat melihat contohnya, misal 2012 garing 2013. Kurikulum tahun 2012 garing 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Nah, itu bisa menggunakan tanda garis miring untuk menggantikan kata dan atau setiap. Next. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atau kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli. Nah, sama aja dengan tadi ya, untuk tanda kurung siku tadi, untuk membetulkan, mengkoreksi. Kemudian tanda penyingkat apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata. Jadi kalau ada bagian kata yang dihilangkan, dia akan kusurati. Di situ ada kata A yang hilang, maka menggunakan tanda apostrof. Jadi dia akan kusurati. Oke. Next. Sudah, Pak. Oke, demikianlah penjelasan terkait materi tanda baca. Silahkan Anda pahami. Jika ada pertanyaan, nanti bisa lewat grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.